Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Pada hari ini kita bertemu lagi pada kuliah pemuliaan tanaman, toleran, cekaman, abiotik, dan biotik. Nah, sebelum kita memulai kuliah kita pada hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu. Berdoa, dipersilahkan. Cukup? Baik. Baik adik-adik semua, insya Allah semuanya masih sehat ya, semangat untuk belajar banyak tentang pemulihan tanaman pada berbagai kondisi cekaman lingkungan. Nah, berbeda dengan materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang kali ini kita akan mulai mempelajari tentang cekaman biotik. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita belajar tentang cekaman abiotik, maka mulai pertemuan kali ini hingga nanti yang terakhir, kita akan mulai membahas tentang pemulihan tanaman toleran cekaman biotik. Nah, untuk yang pertama adalah pemulihan tanaman untuk ketahanan terhadap hama. Nah, kita flashback sedikit ya terkait dengan cekaman lingkungan. Jadi cekaman lingkungan itu dibedakan menjadi dua, yaitu cekaman abiotik yang sudah adik-adik pelajari pada awal semester hingga pertengahan kemarin. Kemudian ada juga cekaman biotik. Nah, untuk cekaman biotik ini sendiri sebetulnya ada beberapa cekamannya ya, penyebab dari cekaman tersebut. Yang pertama disebabkan oleh hama, oleh penyakit, dan juga oleh gulma. Nah, untuk penyakit sendiri kita nanti akan banyak mempelajari tentang bakteri, fungi, dan juga virus yang berdampak terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman yang nantinya akan dapat kita siasati dengan perakitan varietas yang tahan terhadap hama, penyakit, dan gulma. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melihat cekaman lingkungan biotik itu apa ya. Jadi cekaman lingkungan biotik ini biasanya diakibatkan oleh adanya infeksi atau persaingan dengan organisme lain. Baik tadi yang seperti tadi kita lihat ya, bisa karena hama, bisa karena patogen, bisa juga karena gulma. Nah, infeksi yang terjadi pada tanaman ini bisa diakibatkan oleh adanya serangan hama dan juga adanya serangan patogen, baik itu bakteri, fungi, ataupun virus. Nah, sedangkan untuk persaingan, ini biasanya disebabkan oleh hadirnya tumbuhan-tumbuhan lain yang tidak dikehendaki atau yang biasa kita sebut sebagai gulma. Nanti akan ada topik tersendiri untuk membahas gulma dan juga penyakit. Nah, budidaya tanaman ini bisa dilakukan mulai dari awal ya, bagaimana kita mengkondisikan lingkungan di sekitar tanaman sehingga menjadi tidak kondusif bagi organisme pengganggu tanaman. Nah, kondisi lingkungan yang kita upayakan agar tidak kondusif bagi organisme pengganggu tanaman ini akan menyebabkan hama, penyakit, dan juga gulma tadi menjadi tertekan. Nah, kemudian jika hal ini terjadi juga akan memicu timbulnya organisme pengganggu tanaman yang lebih kuat. Jadi kalau untuk hama nanti akan bisa muncul biotipe baru yang lebih kuat lagi untuk bisa mematahkan ketahanan yang ada pada varietas tanaman. Nah, kemudian untuk itu kemudian timbul serangan OPT baru. Nah, hal ini biasanya terpicu juga oleh penggunaan bahan-bahan kimia sebagai bahan pengendalian dari OPT tersebut. Teman-teman sering mendengar ada pestisida, insektisida, fungisida, ya, kemudian ada akarisida.
Nah, ini berbagai jenis-jenis pestisida atau bahan pengendali tanaman yang jika digunakan secara terus-menerus dan juga dalam konsentrasi dan juga takaran penggunaan yang tidak bijaksana, maka akan mempercepat terjadinya OPT baru atau organisme pengganggu tanaman yang baru yang lebih kuat yang bisa menyebabkan timbulnya serangan organisme pengganggu tanaman yang baru. Ini yang paling sering kalau pada tanaman padi misalnya ya, kalau untuk hama adalah hama wereng misalnya. Kemudian untuk penyakit misalnya blast atau juga ada bawar daun bakteri dan sebagainya yang itu sangat cepat sekali berkembang. Nah, kalau ada virus kaitannya sama tungro ya, mungkin ada pernah dengar bahwa kondisi adanya cekaman biotik ini bisa menyebabkan berbagai gangguan yang juga nanti akan berdampak terhadap menurunnya produksi dari tanaman budidaya. Nah, sehingga di sini kita perlukan adanya varietas yang tahan terhadap hama, penyakit, dan juga gulma. Nah, kita lihat sedikit terkait dengan tanaman sehat. Jadi kalau tanaman yang terkena hama dan penyakit tanaman pasti kondisinya tidak sehat. Nah, sebelum kita mengetahui tanaman yang sakit seperti apa, maka kita perlu melihat tanaman sehat itu seperti apa. Nah, yang pertama dapat melakukan fungsi fisiologisnya secara optimal sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, di mana tanaman sehat ini mampu melakukan pembelahan, diferensiasi, dan juga perkembangan sel. Karena pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan juga nanti akan mengantar pada produksi, itu akan diantarkan oleh proses-proses ini. Tanpa pembelahan sel, maka tidak mungkin terjadi pertumbuhan dari tanaman. Jika tidak terjadi diferensiasi, maka akan sulit terjadi perkembangan tanaman, munculnya organ-organ baru, kemudian peralihan fase dari vegetatif ke generatif, fase biji ke fase perkecambahan, ke vegetatif, kemudian ke generatif, sampai kemudian menghasilkan, itu juga tergantung oleh adanya diferensiasi. Dan juga perkembangan sel ini juga bagaimana tanaman itu berkembang ukurannya, itu juga tergantung dari adanya perkembangan sel. Nah, kemudian selain itu tanaman yang sehat ini juga mampu melakukan fisiologi dalam penyerapan air dan hara beserta translokasinya. Jadi jika hal ini terhambat, maka tanaman tidak dapat berfungsi secara baik ya untuk fungsi fisiologisnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berlangsungnya proses fotosintesis dan translokasi hasil dari fotosintesis atau yang kita sebut sebagai fotosintat. Jadi kalau bisa melakukan fotosintesis tetapi terhambat translokasi hasilnya, maka tanaman juga tidak akan tumbuh dan berkembang. Baik, selanjutnya adalah metabolisme. Nah, metabolisme dalam tubuh tanaman tentu sangat kompleks ya. Jika ada salah satu yang tidak berfungsi secara optimal, maka tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah reproduksi. Jadi kemampuan tanaman untuk menghasilkan generasi lanjutnya ini juga menunjukkan menjadi salah satu indikator apakah tanaman itu sehat atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyimpanan cadangan makanan. Nah, penyimpanan cadangan makanan ini tentu sangat terkait dengan produksi tanaman. Ya, untuk beberapa jenis tanaman yang mampu menghasilkan umbi, jika dia sehat, maka dia akan bisa menyimpan cadangan makanan itu pada organ-organ tertentu dalam tubuhnya, sehingga dia bisa menghasilkan buah, dia bisa menghasilkan umbi misalnya, kemudian dia juga bisa menghasilkan rasa manis pada batang, ya beberapa organ yang dapat
menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan ini akan terisi secara optimal sebagai source, sink ya, sebagai sink, ada source, ada sink. Nah, jadi kalau menjadi tempat tujuan dari fotosintat, kita menyebutnya adalah sink. Nah, jadi dari sini, jika terjadi hambatan pada proses-proses ini, maka tidak lagi disebut sebagai tanaman sehat. Nah, kita akan coba lihat tanaman sakit ini seperti apa. Nah, tanaman sakit ini biasanya mengalami infeksi. Bisa pada akar, kemudian juga pada absorpsi airnya dan juga haranya juga pada absorpsi air dan hara ini mengalami gangguan. Nah, jika infeksinya terjadi pada akar, biasanya akan terjadi gangguan pada absorpsi air dan hara. Kemudian jika terjadi pada silem infeksinya, maka biasanya translokasi hara menjadi terganggu. Kemudian jika infeksi terjadi pada phloem, maka translokasi hasil fotosintesis juga akan terganggu. Nah, bagaimana jika infeksinya terjadi pada daun? Padahal adik-adik juga mengetahui bahwa daun ini merupakan salah satu organ vital pada tanaman di mana fotosintesis berlangsung. Sehingga jika daun mengalami infeksi, maka fotosintesisnya otomatis akan terganggu. Ya. Baik. Kemudian apabila infeksinya terjadi pada bunga, ya reproduksi juga akan terganggu karena di sini pada bunga ini terjadi proses reproduksi. Ada organ-organ reproduksi, ada putik ya, ada bakal buah, kemudian ada juga kotak sari, kemudian nanti berkembang menjadi buah dan di dalam buah ada biji. Maka jika terjadi pada bunga infeksi ini baik oleh hama maupun patogen, maka reproduksi juga akan mengalami gangguan. Nah, sedangkan bila terjadi pada buah, maka reproduksi dan juga penyimpanan cadangan makanan ini juga akan terganggu. Nah, hal-hal ini yang menjadi catatan bagi kita pada saat kita mengenali tanaman itu mengalami gangguan serangan hama atau penyakit dan juga nanti pada gulma kalau pada secara umum cekaman biotik ya, gangguan pada cekaman biotik. Baik, selanjutnya kita akan melihat secara khusus pada hama. Jadi selama ini pengendalian terhadap hama yang menyerang tanaman ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tadi ada pengendalian mekanis, kemudian ada pengendalian kimiawi, dan juga ada pengendalian secara fisik atau manual. Nah, jadi untuk yang ketiga ini, yang tiga cara pengendalian hama ini bisa teman-teman pelajari atau sudah teman-teman pelajari pada mata kuliah yang terkait dengan pengendalian hama. Nah, pada mata kuliah ini kita akan melihat secara khusus bagaimana kita dalam bidang pemeliharaan tanaman ini mencoba untuk memberikan sumbangsih terhadap pengendalian hama terpadu dengan memanfaatkan varietas tahan atau toleran. Nah, jadi beberapa kelebihan dari pengendalian hama terpadu yang di sini kita lakukan melalui penggunaan varietas tahan atau toleran, ini diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama biayanya relatif rendah, ya. Jadi kemudian penerapannya juga mudah aplikasinya, karena dengan menggunakan varietas yang tahan atau toleran ini, maka kita seperti melakukan budidaya biasa, tidak perlu melakukan teknik-teknik tambahan dalam budidaya. Nah, jadi ini yang pertama biayanya murah
tinggal membeli benih seperti kalau kita membeli benih-benih yang lain, ya. Kemudian penerapannya juga sederhana. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah tidak menimbulkan pencemaran terhadap hasil tanaman maupun lingkungan. Nah, jadi kita seringkali saat ini banyak ya orang yang sudah mulai berpikir untuk mengkonsumsi bahan pangan yang sehat. Nah, termasuk misalnya sayuran ataupun apa namanya beras saja sekarang sudah mulai banyak yang mencari yang organik. Nah, jadi kalau kita menggunakan varietas tahan, maka kita bisa mengurangi atau bahkan tidak perlu melakukan pengendalian menggunakan bahan-bahan kimia secara berlebihan. Kemudian yang kelebihan yang selanjutnya adalah dapat melestarikan musuh alami, parasit dan predator. Kemudian bersifat alami sehingga tidak mengganggu keseimbangan alam. Nah, jadi gen-gen tahannya ini kita peroleh dari alam sebetulnya. Kemudian tidak memerlukan alat untuk penerapannya. Nah, selanjutnya pengertian hama dipandang dari asosiasi 3 dimensi serangga, tanaman, dan manusia. Maka sifat imun atau kekebalan mencerminkan tidak terdapat asosiasi serangga tanaman. Tidak dikategorikan dalam tingkat ketahanan. Jadi di sini ada pengertian tertentu ya terkait dengan tadi ada dimensi asosiasi 3 dimensi, yaitu serangga, tanaman, dan manusia. Ya. Definisi ketahanan varietas terhadap hama, ini menurut Hobert tahun 1980. Jadi, varietas tanaman disebut tahan terhadap hama jika varietas tersebut memiliki sifat-sifat yang memungkinkan tanaman itu untuk menghindar, mentoleransi, atau pulih dari serangan hama pada keadaan yang akan berakibat kerusakan pada varietas lain yang tidak tahan. Jadi, dia bisa mempunyai kemampuan untuk menghindar, mentoleransi, atau recovery dari serangan hama. Ada juga diartikan juga sebagai varietas yang memiliki sifat-sifat genetik yang bisa mengurangi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama. Nah, jadi dia bisa menekan, jadi varietas tahan ini diartikan sebagai varietas yang mampu menekan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh serangan hama. Nah, kemudian ada batasan lain lagi yang juga disampaikan oleh Hobert, yaitu varietas yang memiliki sekumpulan sifat yang dapat diwariskan, yang dapat mengurangi kemungkinan hama untuk menggunakan tanaman tersebut sebagai inang. Jadi kalau tanaman itu tidak disukai oleh hama, sehingga dia tidak bisa hidup pada tanaman tersebut, maka dia disebut sebagai varietas tahan juga. Nah, kemudian varietas tahan adalah varietas yang mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih baik dibandingkan varietas lain pada tingkat populasi hama yang sama. Jadi kemampuan untuk mempertahankan produksi, ya. Jadi ada beberapa parameter varietas disebut sebagai varietas tahan. Kita akan melihat juga bagaimana mekanisme ketahanan varietas terhadap hama. Jadi ada 4 macam nih mekanisme ketahanan varietas terhadap hama. Nah, yang pertama adalah penghindaran, yang kedua adalah tidak disenangi, kemudian yang ketiga adalah toleran, dan yang keempat adalah antibiosis. Ini ada 4 ya kalau menurut Russell tahun 1978. Adik-adik belum lahir semuanya ya. Baik. Kemudian kalau berdasarkan hubungan antara insek dengan tanaman, antara hama dengan tanaman, di mana faktor lingkungan berpengaruh terhadap insek atau hama, tanaman, dan juga hubungan insekta tanaman, ini ada mekanisme ketahanan alami. Nah, jadi mekanisme ketahanan alami ini ada 3 macam, yaitu preference, non-preference, tadi ya, disenangi atau tidak disenangi, kemudian ada antibiosis, dan juga ada tolerans. Kita akan coba lihat. Jadi preference, non-preference ini biasanya terkait dengan
kesukaan dari hama yang mendekati tanaman untuk bertelur, makan dan berlindung. Nah, jika ada suatu tanaman atau varietas itu disukai oleh atau sesuai untuk bertelur, makan dan berlindung, maka kita menyebutnya sebagai preference. Nah, jadi memiliki preferensi terhadap varietas tersebut memiliki preferensi yang bisa menyebabkan hama itu nyaman, atau istilahnya adik-adik itu PW ya, posisi wena untuk bertelur, makan dan berlindung. Maka dia akan mudah mengalami serangan karena dia menjadi tempat hidup bagi hama. Nah, kemudian yang kedua ada juga antibiosis, pengaruh kerusakan oleh tanaman terhadap hama. Nah, jadi antibiosis ini adalah kemampuan tanaman untuk menghasilkan suatu senyawa fenolik ya biasanya, yang kemudian akan menyebabkan gangguan terhadap hama yang mendekat atau menyerang tanaman tersebut. Jadi antibiosis ini kalau digambarkan secara sederhana seperti tanaman yang memiliki senjata yang bisa menyebabkan hama itu menjadi tidak lagi bisa berkembang populasinya apabila berada di sekitar tanaman. Nah, kemudian selanjutnya adalah toleransi, yaitu daya penyembuhan atau daya untuk bertahan dari serangan hama. Jadi kalau ini meskipun tanaman itu terserang, tetapi dia mampu melokalisasi dan juga mampu melokalisasi bagian yang terinfeksi, ya, sehingga kemudian tidak berkembang ke jaringan tanaman yang lain, tidak meluas. Dan kemudian dia akan mengalami penyembuhan dan juga hal tersebut akan menyebabkan dia menjadi mampu bertahan dari serangan hama lebih lanjut. Nah, kita akan melihat satu persatu ya mekanisme alami tadi. Yang pertama preference atau non preference. Nah, jadi ini ya setiap tanaman atau varietas itu memiliki sifat-sifat tertentu, di mana sifat tertentu tersebut bisa disukai ataupun tidak disukai oleh hama, baik untuk bertelur, makan, berlindung, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, resistensi atau ketahanan yang disebabkan oleh non-preference ini akan hilang jika ditanam sendirian pada areal yang luas. Karena kalau misalnya tidak ada lagi yang lebih disukai oleh oleh hama tersebut, maka dia tetap akan mampu menyerang tanaman tersebut. Nah, ini dulu dia pernah ada pengalaman ya, kita pernah nanam di Pulau Bulan, menanam padi, padahal sebelumnya di situ tidak pernah ada tanaman padi. Nah, jadi di situ hanya ada tanaman jagung. Padahal di situ banyak populasi wareng. Nah, jadi karena tidak ada tanaman yang lebih disukai oleh wareng, jadi wareng itu lebih suka tanaman padi sebetulnya. Tetapi karena tidak ada tanaman padi, maka wareng ini ternyata juga mampu justru akan menyerang jagung yang ada di sana. Karena masih satu genus ya, masih satu famili Gramineae. Nah, jadi hal ini menyebabkan tadi non-preference itu akan hilang jika ditanam sendirian pada areal yang luas dan tidak ada tanaman lain yang lebih disukai oleh hama. Jadi tadinya non-preference, tapi akhirnya menjadi tetap dimakan tetap mengalami serangan oleh hama tersebut. Baik. Nah, non-preference ini dibagi dua. Yang pertama resistensi untuk bertelur, ya. Jadi insek atau hama itu memerlukan stimulan khusus atau daya penarik untuk memberikan tanda pada spesies tertentu untuk menginduksi keluarnya telur. Nah, jika stimulannya tidak ada, maka tidak terjadi hama itu menjadi tidak bisa bertelur.
Nah, ini contohnya ada tanaman kedelai ya, smooth paded ini pada soybean. Kemudian ada resistensi untuk feeding atau untuk makan. Jadi sama juga. Jadi ternyata hama ini juga memerlukan stimulan khusus atau daya penarik untuk makan. Jika stimulan tidak ada, maka tidak makan. Nah, ini contohnya adalah corn borer. Tidak mau makan varietas jagung karena ada bahan kimia yang menakutkan untuk dimakan. Nah, jadi akhirnya tadi non preference karena adanya senyawa tertentu yang menyebabkan si hama tersebut tidak berselera makan, maka dia akan tidak menyerang tanaman tersebut. Tadi preference, non-preference. Yang kedua adalah antibiosis. Nah, antibiosis ini sifat tanaman untuk merusak kehidupan hama jika hama tersebut memakan atau menyentuh tanaman tersebut. Jadi pengaruhnya bisa bermacam-macam, ya. Di antaranya bisa berpengaruh terhadap fertilitas atau kesuburan, jadi kemampuan produksinya akan terganggu. Kemudian juga bisa berdampak terhadap mengecilnya ukuran dari hama, kemudian memperpanjang umur dan memperbesar mortalitas. Jadi pada fase-fase imago, beberapa senyawa atau beberapa kondisi tanaman ini ternyata bisa berdampak terhadap hal-hal tersebut. Nah, ada 3 hal antibiosis. Yang pertama adalah fisik. Nah, ini biasanya dalam bentuk jaringan. Misalnya adanya lignin atau jaringan kayu pada tanaman dan juga silika yang tinggi pada beberapa jenis tanaman, termasuk tanaman padi, ya. Kemudian tanaman bambu juga memiliki silika yang tinggi. Untuk varietas yang memiliki kandungan silika yang tinggi, lapisan silika yang tinggi, biasanya lebih tahan terhadap hama dibandingkan dengan yang tipis. Ya. Kemudian biokimia yang kedua. Nah, faktor-faktor kimia yang menghambat pertumbuhan hama ini juga bisa disebabkan oleh adanya tadi zat kimia tertentu. Di antaranya adalah jika tanaman tersebut memiliki kandungan senyawa toksik. Kemudian yang selanjutnya adalah nutritional deficient atau kekurangan nutrisi. Jadi tidak adanya nutrisi tertentu yang diperlukan oleh hama ini membuat tanaman menjadi resisten. Tanaman yang resisten terhadap ini contohnya ya, tanaman tertentu yang resisten terhadap brownhopper ini karena kandungan asparagin yang rendah atau bahkan tidak ada. Karena tadi hama tersebut sebetulnya membutuhkan asparagin, tetapi karena tanaman tidak memiliki asparagin, maka dia tidak terserang oleh hama tertentu. Baik, setelah tadi preference non preference, kemudian antibiosis, yang ketiga adalah tolerance. Nah, dasar resistensi di mana tanaman memiliki daya untuk hidup, berkembang biak, dan memperbaiki kerusakan sampai tingkat yang nyata, yang disebabkan oleh insekta dan populasinya sama dengan populasi yang sudah merusak pada inang rentan. Nah, jadi kalau tolerance, preference dan antibiosis itu hama tidak mampu menyerang. Jadi baru mendekat tetapi sudah terkena dampak dari kondisi tanaman tersebut. Sedangkan pada tolerance ini hama sudah bisa menyerang. Akan tetapi mekanisme yang ada dalam tubuh dari tanaman ini kemudian mampu menahan sehingga tanaman ini dapat mempertahankan produksinya dan juga dapat menekan pertambahan populasi hama yang menyerang dan juga tingkat kerusakan yang dapat diakibatkannya. Nah, mekanisme toleransi ini biasanya
ada bersama-sama dengan mekanisme lain pada tanaman yang sama. Jadi tidak sendiri ya, tetapi juga terdukung oleh adanya antibiosis dan juga adanya preference non-preference yang tingkatnya berbeda-beda untuk setiap varietas atau setiap jenis tanaman. Nah, kemudian ketahanan terhadap hama ini itu sebetulnya bisa jadi merupakan kombinasi dari ketiga mekanisme alami tadi. Nah, jadi ini nanti rekan-rekan adik-adik bisa membaca contoh-contohnya ya. Kemudian ini contohnya misalnya nih, suatu varietas bersifat non-preference terhadap suatu hama, hanya memerlukan toleransi atau antibiosis rendah untuk dapat selamat dari hama tersebut. Jika sudah memiliki salah satunya, maka toleransi atau antibiosisnya rendah pun dia masih bisa bertahan terhadap hama atau dengan mekanisme yang lain. Nah, jadi ketiga mekanisme ini akan saling mendukung atau saling melengkapi ya. Jika ada salah satu yang kuat, maka yang lain lemah tidak apa-apa. Ketiga mekanisme ketahanan ini dikendalikan oleh gen yang berbeda, tetapi pengaruhnya saling berhubungan. Nah, ini kaitannya dengan studi genetik dari ketahanan, dari mekanisme ketahanan. Varietas yang non-preference ini tidak perlu memiliki tingkat antibiosis dan toleransi yang sama dengan yang harus ada pada varietas yang preference pada tingkat ketahanan yang sama. Jadi masing-masing kerja secara spesifik ya, berbeda-beda untuk setiap varietas. Nah, gen-gen untuk ketiga mekanisme ini juga bisa terdapat dalam satu varietas, tetapi bisa juga terpisah. Nah, jadi sama-sama komoditas yang sama, bisa jadi varietas-varietas itu memiliki mekanisme yang berbeda. Dan artinya memiliki gen ketahanan atau gen mekanisme ketahanan yang berbeda-beda juga. Sehingga kemungkinan ketahanan yang kumulatif ini bisa diciptakan dengan cara merekombinasi gen-gen untuk tipe resistensi yang berbeda. Nah, kita bisa merancang nih. Kita bisa merancang varietas tahan dengan memanfaatkan gen-gen dengan mekanisme yang berbeda pada varietas yang berbeda. Ya. Jadi kalau yang ini punya mekanisme antibiosis yang kuat, kemudian yang lain memiliki gen mekanisme ketahanan non-preference dan juga yang satunya lagi gen mekanisme toleransi, maka kita bisa menggabungkan dari tiga varietas ini untuk bisa membangun kekuatan, membangun varietas baru ya yang memiliki ketahanan terhadap hama dengan ketiga mekanisme yang semuanya kuat. Nah, ini kita perlukan kalau suatu saat nanti kita mendapati adanya serangan hama yang sulit untuk dikendalikan. Maka salah satu upaya pemulihan tanaman yang bisa dilakukan dengan cara merekombinasi gen-gen dengan mekanisme ketahanan yang berbeda ini untuk membentuk varietas unggul tahan hama yang baru. Ya. Kemudian ekspresi gen yang mempengaruhi ketiga mekanisme ketahanan ini sering dimodifikasi oleh faktor lingkungan dan gen lain. Jadi dapat kita upayakan juga dengan modifikasi faktor lingkungan dan juga gen lain. Baik, selanjutnya metode dan permasalahan seleksi ketahanan. Di sini jika program seleksi ketahanan itu skalanya kecil, maka ini bisa dilakukan oleh satu orang breeder atau entomologis. Ya. Tetapi jika programnya besar, maka harus ada kerjasama antara breeder dan entomologis, meskipun masing-masing bekerja di bidangnya. Nah, jadi karena kita bekerja dengan dua jenis makhluk hidup, ya, tanaman dan juga hama, maka kita juga membutuhkan support atau bantuan dukungan dari entomologis, ahli hama, ahli serangga ya. Jadi dengan adanya kolaborasi antara breeder dengan entomologis ini, maka tadi program seleksi ketahanan untuk tanaman tahan terhadap hama ini akan lebih
efektif. Kemudian pekerjaan entomologis ini nanti akan di bidang seleksi resistensi yang berbeda dengan pekerjaan pemberantasan atau pengendalian hama. Nah, pada bidang pemuliaan, entomologis justru harus membangun populasi insekta yang tinggi karena kita nanti akan memerlukan populasi hama yang nanti akan kita infeksikan pada tanaman yang ingin kita uji ketahanannya. Nah, jadi kalau biasanya entomologis itu mencari cara bagaimana mengendalikan, tetapi pada program pemulihan tanaman dalam hal seleksi ketahanan ini justru keahlian dari entomologis untuk membiakkan hama ini menjadi sangat penting karena yang kita perlukan adalah populasi hama yang nanti akan kita infeksikan pada tanaman yang sedang kita seleksi ketahanannya terhadap hama tersebut. Nah, jadi nanti akan memelihara tadi ya, entomologis tadi akan memelihara, membangun populasi. Ini bisa dilakukan di lapangan maupun di lab. Nah, nantinya akan dimanfaatkan untuk screening atau uji ketahanan galur atau tanaman yang kita miliki. Pada seleksi resistensi tertentu, ini perlu juga dilakukan pengujian terhadap sebanyak mungkin varietas dalam waktu yang singkat. Nah, kuantitas ya pada saat kita melakukan screening itu biasanya menjadi hal yang penting. Nah, jadi di sini diperlukan populasi yang besar terkait varietas yang akan kita screening atau uji. Kondisi lingkungan tanaman dapat mempengaruhi hasil. Nah, kondisi lingkungan ini harus sesuai untuk tanaman dan juga harus sesuai juga untuk hama yang akan kita uji cobakan, kita infeksikan kepada populasi tanaman yang sedang kita uji, sehingga kondisi lingkungan ini nanti akan mendukung pertumbuhan dari hama tersebut, sehingga kita bisa melihat pengaruhnya terhadap tanaman dan juga kita bisa melihat tanggap dari varietas galur atau tanaman yang sedang kita uji. Uji keturunan atau progeny test ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu tanaman yang tampaknya tahan ini benar-benar tahan atau tidak. Nah, jadi di sini kan ada homozigot resesif, homozigot dominan, ada juga yang heterozigot. Nah, misalnya kalau heterozigot R besar R kecil ini kelihatannya tahan kalau dominan, tetapi bila diuji keturunan akan muncul keturunan yang rentan, yaitu yang R kecil ya, R besar tahan, R besar R kecil tahan, tetapi R kecil menjadi tidak tahan. Ini diperlukan uji progeny atau uji keturunan. Untuk memperoleh jaminan infeksi hama yang tinggi, ini seringkali diperlukan pengulangan tanam pada waktu yang bukan musim tanamnya dan bukan di tempat yang sesuai. Kemudian di sini juga kita perlukan pengetahuan biologi dan kebiasaan atau perilaku dari hama untuk memelihara kontinuitas populasi hama yang diperlukan dalam testing atau seleksi pada program pemulihan tanaman. Nah, biologi dan perilaku ini diperlukan untuk membedakan adanya resistensi genetik ya dan juga resistensi yang semu atau pseudo. Kemudian juga memisahkan bermacam tipe ketahanan yang ada. Breeding habit ini digunakan untuk mempelajari mekanisme ketahanan. Dengan mengkaji tipe kerusakan, juga dapat mengetahui macam-macam gen ketahanannya pada tiap-tiap varietas yang berbeda. Ini pada saat fase hama menyerang dan bagian-bagian tanaman yang diserang. Mempertahankan populasi hama yang selanjutnya. Nah, jadi bisa dibedakan dengan tegas tipe-tipe yang rentan, tahan, menghindar, dan juga genetik resisten. Perlu dipertahankan adanya taraf infeksi tertentu yang diperlukan ya, sampai kita bisa membedakan antara yang tahan dengan yang tidak.
Nah, kemudian populasi insek atau hama ini juga perlu diatur sehingga dapat memberikan perbedaan yang jelas antara tanaman yang tahan dan juga tanaman yang rentan. Begitu juga bisa memilih di antara segregan yang lebih tahan dari suatu persilangan. Jadi di sini populasinya harus memadai untuk bisa menyebabkan tanaman itu yang tahan itu kelihatan tidak ada gejala misalnya ya, atau gejalanya sedikit, tetapi kalau yang rentan maka dia bisa mengalami banyak kerusakan. Ya. Ini ada cara memelihara populasi hama ya. Bisa memanfaatkan populasi lapangan, jadi kita mengambil dari alam, bisa juga kita melakukan budidaya. Nah, ini pemanfaatan populasi lapangan dan sebagainya, nanti adik-adik bisa menyimak ya lebih lanjut pada slide ini. Nah, yang selanjutnya adalah metode cage atau laboratori. Nah, kalau di sini, kalau tadi hanya mengambil dari alam, kalau metode yang ini, cage atau laboratori, ini kita membiarkan menggunakan media-media yang sesuai untuk pertumbuhan dari tanaman, pertumbuhan dari hama, ya, sehingga kita bisa mendapatkan populasi yang cukup banyak dari proses perbanyakan di laboratorium ataupun di kandang. Jadi kita bisa membuat cage atau kerangkeng ya, kandang untuk membiarkan hama-hama tersebut. Iya. Jadi nantinya populasi yang kita peroleh kita harapkan bisa diperoleh dari proses perbanyakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kepadatan populasi yang cukup, tetapi juga untuk mengubah waktu infeksinya. Jadi cara ini sering dipakai untuk menguji ketahanan, pewarisan sifat tahan, dan juga mekanisme resistensi. Nah, jika pemisahan ketahanan dan kepekaan dapat dilakukan pada fase bibit, maka akan dapat jauh lebih banyak materi yang diuji ketahanannya. Pengujian ketahanan di greenhouse atau kurungan perlu dicek dengan percobaan di lapang nantinya. Sebab baik tanaman maupun hamanya nanti bisa berubah perilakunya pada saat di lapangan atau di greenhouse. Sehingga awalnya di laboratorium, kemudian nanti dicoba lagi di greenhouse, dan nanti yang terakhir kita coba di lapangan untuk mengecek apakah betul-betul galur atau varietas atau komoditas yang sedang kita uji tersebut memiliki ketahanan terhadap hama tersebut. Oke, ini ada penjelasan secara khusus tentang pengujian di greenhouse terkait dengan investasinya, kemudian hal-hal lainnya. Ya, jadi di sini nanti bisa disimak adik-adik pada slide secara detail. Ini langkah-langkah seleksi ketahanan ya. Jadi yang pada awalnya kita akan mencari fase awal pencarian gen tahan. Nah, ini biasanya diuji sebanyak mungkin plasma nutfah yang kita miliki. Ya, jadi harapannya untuk mendapat gen tahan sebanding dengan banyaknya varietas yang diuji. Tahap awal tidak perlu terlalu teliti ya, karena yang penting jadi masih banyak yang rentan sehingga kita hanya melihat mana yang tahan dan mana yang tidak untuk nanti bisa kita manfaatkan lebih lanjut yang memiliki gen tahan. Nah, jadi screening plasma nutfah yang memiliki gen ketahanan. Yang kedua, setelah diperoleh sumber-sumber yang resisten, kemudian dilakukan pengujian lagi ya dengan rancangan percobaan yang lebih baik sehingga dapat dibedakan mana yang benar-benar tahan dan mana yang memiliki ketahanan semu. Di sini dicek lagi dari hasil fase awal pencarian gen tahan tadi, kemudian diuji lagi untuk mendapatkan yang benar-benar memiliki ketahanan terhadap hama tersebut. Kemudian
seringkali diperlukan uniform nursery atau bibit yang seragam dari banyak genotipe pada berbagai lokalitas untuk memperoleh bermacam-macam ketahanan pada kondisi lingkungan yang berbeda dan aras investasi yang berbeda. Nah, akan lebih baik lagi pengamatnya juga berbeda sebagai cross-check. Nah, tadi ada sumber gen tahan. Ya. Sumber gen tahan ini bisa didapatkan dari spesies tanaman yang dibudidayakan. Ini yang prioritas ya. Nah, karena nanti akan memudahkan apabila kita perlu melakukan rekombinasi menggunakan persilangan. Jadi kalau dalam satu spesies yang sama dan itu tanaman yang dibudidayakan, maka akan lebih efektif karena kalau tanaman yang dibudidayakan biasanya juga memiliki karakter-karakter unggul dibandingkan dengan tanaman yang belum banyak dibudidayakan. Nah, kemudian bisa juga terdapat pada spesies tanaman yang memiliki kekerabatan dengan spesies yang dibudidayakan. Ini nantinya akan tetap bisa dimanfaatkan, akan tetapi butuh effort atau upaya yang lebih besar lagi untuk dapat memanfaatkan gen tahan yang ada pada spesies kerabat liar ini. Nah, jadi kerabat liar atau kerabat yang spesies yang berkerabat dekat dengan spesies yang kita sedang perbaiki. Nah, ada dua kondisi di mana gen tahan ini timbul dalam populasi tanaman dalam populasi tanaman. Yang pertama adalah varietas yang selalu terserang oleh hama dalam periode yang lama. Ya. Kemudian, jadi ini kadang-kadang dapat diperoleh di antara populasi rentan, ada individu yang tahan. Terjadi karena mutasi biasanya. Nah, kemudian gen tahan itu memang sudah ada di antara populasi tanaman, meskipun populasi tersebut belum pernah berhubungan dengan hama yang bersangkutan atau hama lain yang dekat kekerabatannya. Jadi ada dua kondisi yang berbeda. Yang pertama, pada populasi dari varietas yang selalu terserang oleh hama tertentu dalam periode yang lama. Yang kedua, memang gen tahan itu sudah ada di antara populasi tanaman tersebut, meskipun tidak pernah terserang oleh hama yang kita sedang cari varietas yang memiliki ketahanan terhadap hama tersebut. Ya, sumber ketahanan dalam spesies tanaman budidaya ini terdapat dalam varietas yang sudah umum dibudidayakan dan telah beradaptasi dengan lingkungan budidaya dengan baik. Ini biasanya pemuliaannya lebih mudah. Seleksi galur ini bisa dilakukan. Jadi tinggal kita nanti menyeleksi galur-galur dari varietas tersebut. Kalau kita lakukan persilangan, nanti akan didapatkan galur-galur yang ini nanti kita seleksi ketahanannya dan juga isolasi galur-galur yang tahan sehingga nanti dapat menjadi sumber gen tahan. Bisa juga dilakukan dengan introduksi dan menguji varietas tahan yang telah lama dibudidayakan di negara yang merupakan pusat asal dari hama yang bersangkutan. Nah, ini sumber ketahanan penting. Nah, namun kebanyakan hama sudah sulit ditentukan asalnya karena sudah menjadi kosmopolit, artinya sudah menjadi lintas negara, lintas benua ya. Jika poin 1 dan 2 tidak dapat dijumpai sumber gen tahan, maka dapat memanfaatkan sumber gen tahan spesies liar yang berkerabat. Jadi diutamakan selalu yang dicari adalah spesies tanaman budidaya dulu. Ya. Setelah kita coba pelajari, kita kaji, ternyata tidak mendapatkan dari introduksi maupun dari yang sudah umum dibudidayakan di suatu lingkungan, maka kita bisa melakukan pemanfaatan sumber gen tahan dari spesies liar yang berkerabat. Oke, selanjutnya adalah pengukuran ketahanan. Untuk memilih di antara bermacam cara pengukuran ketahanan, ini perlu dipelajari biologi hama yang bersangkutan. Jadi, suatu insekta tersebar secara random di suatu lapangan itu jarang terjadi. Ya. Jadi misalnya, belalang bertelur di tanah, tetapi spesies yang berbeda memilih jenis tanah yang berbeda pula. Jadi, setiap spesies dari hama itu memiliki memiliki
memiliki cara memiliki biologi tersendiri ya. Jadi di sini memerlukan cara tumbuh ataupun memiliki kondisi habitat yang berbeda-beda. Sehingga diperlukan cara-cara yang berbeda juga terhadap pengukuran ketahanan. Pengukuran ketahanan secara relatif dengan menggunakan varietas rentan atau varietas yang sudah dikenal sebagai standar. Pengukuran secara absolut ini sulit, tetapi biasanya varietas resisten selalu lebih ringan daripada yang rentan pada kondisi yang sama jika mengalami serangan hama tertentu. Nah, cara pengukurannya adalah dengan menghitung populasi dari hamanya. Nah, akan menunjukkan perbedaan antara antibiosis, preference, ataupun kombinasi. Dengan cara kita menghitung populasinya. Kalau populasinya banyak, berarti memiliki preferensi yang tinggi. Ya, jadi tanaman itu nyaman untuk berkembang biak si hama tersebut. Pengukuran berdasarkan populasi hama ini bisa dibuat pada tiap periode dalam siklus hidup dari hama tersebut. Tetapi yang termudah adalah pada fase di mana hama tersebut tidak berpindah atau mengalami sedentary. Kadang-kadang pengukuran dilakukan pada suatu seri interval dari siklus hidupnya untuk memperoleh data tanaman. Nah, ini juga bisa dilakukan selain dari jumlah dari populasi hamanya, kita juga bisa menghitung telurnya untuk mengetahui apakah sifat resistensinya itu preference atau tidak. Ya, jadi kan kalau hama itu nyaman mampu bertelur di suatu varietas atau galur, maka dia berarti preferensinya tinggi, ya, sehingga sesuai untuk berkembang biak atau bertelur hama tersebut. Atau bisa juga dihitung larva yang baru menetas apabila pengamatan terhadap telur ini sulit dilakukan. Dengan membandingkan, memperhitungkan jumlah telur dan juga seluruh hama yang hidup, maka dapat diketahui apakah ketahanannya bersifat antibiosis atau tidak. Nah, jadi kalau berapa yang dihasilkan, berapa yang menetas, ini akan kita ketahui apakah tanaman tersebut mengeluarkan senyawa-senyawa tertentu, ya, misalnya yang dapat mengakibatkan populasi dari hama tersebut menjadi terhambat. Misalnya telurnya menjadi tidak menetas, atau larvanya menjadi mati pada saat dia makan bagian dari tanaman tersebut. Ya, jadi bisa perhitungan jumlah hama ini bisa terhadap hamanya langsung, ya, atau imagonya, atau bisa juga koloninya. Nah, jika hama ini sangat aktif atau terlalu banyak, bisa diperkirakan dengan cara menimbang per volumenya. Nah, ini kita pernah misalnya wereng, ya, kalau sangat banyak untuk dihitung terlalu susah, kita bisa menghitung, bisa menimbang volumenya. Ya, selanjutnya penggunaan pangnet untuk mengukur populasi ini, ya, bisa juga dilakukan, akan tetapi banyak dikritik karena banyak faktor pembatasnya. Cara lain ini bisa dilakukan juga dengan tidak langsung, yaitu dengan cara membunuh hama itu dengan racun tertentu, misalnya di sini cyanida. Dihitung sebagian dari hasil tangkapan. Menghitung bekas kulit yang ditinggalkan oleh insekta, ini juga bisa dilakukan. Kemudian menghitung sisa predator, ini juga bisa dilakukan untuk mendapatkan indeks populasi hama. Ini bisa juga yang kemudian dilakukan itu juga menghitung besarnya kerusakan. Ini mengukur pengaruh rata-rata dari mekanisme preference, antibiosis, dan tolerans, atau jika pengukuran yang dilakukan terhadap kerusakan oleh tiap insekta akan merupakan pengukuran toleransi. Pengukuran ketahanan secara bebas ini juga bisa dilakukan jika tidak tersedia varietas rentan sebagai cek atau sebagai varietas pembanding.
bisa dilakukan secara bebas dari populasi hamanya, yaitu dengan menanam varietas yang akan diukur ketahanannya secara luas. Kemudian diamati populasi dari hamanya menurun atau meningkat. Nah, selanjutnya ada hal juga yang perlu kita perhatikan adalah adanya interaksi hama dengan cekaman lingkungan dan pemulihan tanaman atau ketahanan. Jadi cekaman lingkungan sering dinyatakan defisiensi atau kekurangan unsur tertentu atau kelebihan atau toksik ya, dapat mempengaruhi cara kultivar yang tahan, cara kultivar tahan berperan. Nah, jadi ternyata lingkungan juga akan memberikan dampak terhadap kemampuan tanaman atau terhadap ketahanan tanaman terhadap suatu serangan hama. Jadi ada interaksi antara hama, cekaman lingkungan, dan juga genetik ketahanan dari tanaman. Nah, ini ada contohnya adalah pada kapas ya. Nah, ada suatu karakter tertentu jadi kemampuan daun untuk menutup ini ada dua, normal, break ya, yaitu mampu menggulung dan melebar sehingga kadang-kadang tertutup atau terbuka. Nah, jadi di sini ini contoh dari interaksi hama dan cekaman lingkungan dengan genetiknya. Nah, jadi break tahan terhadap penggeret buah. Ada interaksi yang menarik antara jumlah serangga yang overwintering dengan tingkat ketahanan atau pengendalian karena adanya break. Oke, nanti adik-adik bisa baca ya lebih detail cerita tentang break ini. Nah, ini hama utama sorghum, ini juga contoh lagi, nanti bisa dipelajari juga. Jadi varietas baru, toleran, sehingga membiarkan populasi serangga lebih tinggi di lapangan, tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada sorghum. Nah, di lapangan berkembang serangga yang bermanfaat yang dapat meningkatkan ketahanan sorghum. Jadi nantinya tidak diperlukan lagi penyemprotan pestisida karena akan menurunkan populasi serangga yang bermanfaat. Nah, ini ada juga hal-hal lain yang juga terjadi pada kondisi tersebut. Nah, ini juga ternyata kondisi lingkungan ya, faktor-faktor lingkungan ini juga memberikan pengaruh terhadap ketahanan tanaman, terhadap ya, yang juga berpengaruh terhadap kesuburan dan juga pertumbuhan hama dan nematoda. Jadi kondisi-kondisi lingkungan ini bisa berpengaruh terhadap hamanya dan juga bisa berpengaruh terhadap tanaman. Sehingga kita pada saat menguji atau melakukan screening ketahanan terhadap hama ini harus berhati-hati betul karena harus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan hama, tetapi juga tetap kondusif bagi pertumbuhan dari tanaman. Nah, ada langas tanah, ada juga fotoperiodisme, ada juga nutrisi, hara ya, kemudian cahaya juga demikian. Nah, ini ada juga pengaruh hara mineral terhadap ketahanan dan fekonditas dari hama. Jadi ini ya, adanya hara-hara tertentu yang ada pada media tanam, ini juga akan berpengaruh terhadap ketahanan tanaman, tapi juga pertahanan terhadap fekonditas dari serangga. Yang berpengaruh terhadap ekspresi ketahanan dan juga fekonditas dari insekta ini diantaranya adalah umur, nitrat, dan juga aras investasi. Jenis tanah juga berpengaruh. Cekaman lingkungan ini secara tidak langsung maupun langsung akan berpengaruh terhadap tanaman. Jadi cekaman lingkungan akan berpengaruh terhadap tanaman dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hama atau lingkungan, mempengaruhi serangga secara langsung dan pada gilirannya berpengaruh terhadap kerusakan tanaman. Jadi
bisa pengaruh lingkungan itu terhadap tanamannya dulu, kemudian berpengaruh terhadap serangga, bisa juga terhadap hamanya dulu. Setelah itu pengaruh terhadap hama ini akan berpengaruh terhadap sedikit atau banyaknya kerusakan tanaman yang diakibatkan oleh keberadaan hama yang dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Nah, jadi catatannya adalah bahwa ada hubungan saling pengaruh ya yang kompleks di antara inang atau tanaman budidaya dengan hama, kemudian musuh alami dari hama tersebut dan juga lingkungan. Perubahan salah satu dari 4 komponen tersebut maka bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman maupun hama. Nah, demikian yang bisa Budiah sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi adik-adik semua dan juga menambah semangat untuk belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana merakit varietas yang tahan terhadap hama. Sehingga kita bisa membantu para petani dan juga industri pangan yang ada di Indonesia dan juga dunia sehingga dapat mengurangi kehilangan hasil yang diakibatkan oleh adanya cekaman biotik yaitu hama tanaman. Demikian Budiah sampaikan terima kasih dan tetap semangat untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut tentang pemeliharaan tanaman toleran cekaman biotik ini pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, disiplin 3M, dan juga jauhi kerumunan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk selalu belajar. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.